Perkenalkan, nama saya Dian Sasmita Pangarbuan dari kelas 11 MIA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang resensi buku. Pertama-tama kita harus mengetahui arti dari resensi atau meresensi buku. Jadi resensi ini sama artinya dengan kegiatan mengupas, mengevaluasi, mempertimbangkan, mengkritik, membedah substansi sampai memberi komentar kepada sebuah buku. Resensi atau meresensi buku ini sama juga dengan mereview buku. Jadi, pembaca harus benar-benar membaca dan menguasai isi buku terlebih dahulu. Kemudian tujuan dari resensi ini. Tujuannya yaitu membantu para pembaca mengetahui isi buku, minimal gambaran serta garis besar dari sebuah buku. Contohnya seperti sebuah novel. Sebelum kita membeli sebuah novel, pasti kita membaca bagian dari belakang novel tersebut. Di belakang novel tersebut terdapat kata-kata. Jadi kata-kata tersebut ialah hasil dari resensi novel tersebut. Maka dengan membaca bagian dari belakang novel tersebut itu, kita akan dapat menentukan harus membeli novel tersebut atau tidak, yang itu atau yang ini, dan lain sebagainya. Jadi tujuan dari resensi buku ini juga yaitu mengajak pembaca untuk membaca dan memiliki buku tersebut. Kemudian langkah-langkah dalam menyusun resensi. Yang pertama, terdapat data buku, yaitu nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Kemudian pendahuluan, yaitu berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, informasi terkait tema atau isi. Lalu ada ulasan singkat terhadap buku yang diresensi. Harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditujukan. Dalam resensi buku ada kaidah-kaidah kebahasaannya. Tujuan dari kaidah kebahasaan itu yaitu dapat menganalisis kebahasaan resensi setidaknya 2 karya serta terampil mengkonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Kaidah kebahasaannya itu yang pertama, memakai konjungsi penerang. Konjungsi penerang yaitu kata penghubung yang berfungsi sebagai penerang kata. Contohnya bahwa, yakni, dan yaitu. Yang kedua yaitu memakai konjungsi temporal. Konjungsi temporal yaitu kata sambung yang erat kaitannya dengan waktu berfungsi untuk menghubungkan hubungan waktu dari 2 hal yang berbeda. Contohnya sebelum, sejenak, ketika, semenjak, setelah, sementara itu, sambil, sesudahnya, lalu, kemudian, saat itu, waktu, tatkala, sewaktu, dan sebagainya. Kemudian yaitu memakai konjungsi penyebaban atau kausalitas, yaitu kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan 2 unsur yang mengatakan hubungan sebab di dalamnya. Contohnya karena itu, karena, sebab itu, dan sebab. Yang keempat yaitu memakai pernyataan-pernyataan. Pernyataan itu berupa saran atau rekomendasi. Dapat kita temukan pada bagian akhir teks. Hal ini berfungsi untuk memberikan pendapat dari presensi kepada pembaca mengenai informasi dari suatu buku. Contohnya kata jangan, harus, hendaknya, sebaiknya, cocok, baik dibaca, sangat, dan lain-lain. Dalam resensi terdapat istilah, pernyataan, ungkapan atau perbandingan, dan kata kerja atau verba. Yang pertama yaitu istilah. Istilah yaitu kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep,
proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Dalam istilah ini dibagi dalam dua jenis. Yang pertama, istilah umum, yaitu istilah umum diartikan sebagai istilah bahasa yang dipakai secara umum. Contohnya, film, ikan, dan bunga. Kemudian yang kedua yaitu istilah khusus. Istilah khusus yaitu istilah yang dipakai hanya pada bidang tertentu. Contohnya, komedi. Kemudian yang kedua yaitu kata kerja atau verba. Verba atau kata kerja merupakan kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan dalam teks resensi keadaan. Dalam teks resensi terdapat 3 jenis verba yang sering dipakai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu verba material. Verba material adalah kata kerja berimbuhan yang menunjukkan aktivitas fisik atau perbuatan yang dapat dilihat yang dilakukan oleh partisipan. Contohnya menulis, membaca, memahat, memotong, menyunting, dan sebagainya. Kemudian ada verba relasional. Verba relasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Contohnya menjadi, merupakan, memiliki, adalah, mendapatkan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu verba mental. Verba mental adalah kata kerja yang berfungsi untuk mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Contoh, menarik, menikmati, menyelami, menyadari, mengejutkan, memikat, dan sebagainya. Kemudian ketiga, pernyataan atau ungkapan perbandingan. Pernyataan perbandingan merupakan ungkapan yang berfungsi untuk memberikan pendapat dari presensi kepada pembaca mengenai perbedaan informasi dari suatu buku yang diulasnya dengan buku yang serupa atau buku dari penulis lain dengan genre yang sama. Biasanya ungkapan ini terdapat pada pendahuluan, isi, keunggulan, dan kekurangan serta penutup. Contoh ungkapan perbandingan yaitu daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengan, seperti, serupa dengan, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya tentang materi resensi buku. Terima kasih.